respon kita ke tanggapan tersebut? Ya mungkin kalau saya lebih kepada apa yang kita fokus ya apa yang kita fokuskan sebenarnya kan tenaga kita tersalurkan di sana. Kalau saya melihat sebenarnya perilaku masyarakat kita sekarang ini memang lebih kepada sibuk menganalisa kesakitan itu sendiri ketimbang ibaratnya kita menyadari betapa tubuh kita sebenarnya punya satu kecerdasan atau kekuatan itu sendiri. Nah, ini yang mau saya sampaikan kembali lagi sekali lagi, kita bersyukur dan juga mungkin di sisi lain yang juga prihatin lah ya dalam arti terjadinya situasi ini. Tapi di sisi lain saya pikir sebenarnya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Tadi ya misalnya apapun juga termasuk juga misalnya kita bicara cleanliness, kebersihan, social distance atau apapun silahkan saja. Tapi yang lebih utama kembali lagi penyakit infeksi hanya akan bisa tumbuh dan hadir kalau diberikan satu lingkungan yang memungkinkan infeksi itu untuk bisa nyaman ada di sana. Nah dalam hal ini yaitu adalah imunitas atau daya tahan tubuh kita sendiri. Nah sekarang saat yang paling tepat bagi kita untuk mencerdaskan diri kita untuk bisa mencari cara apa yang bisa saya lakukan untuk membuat tubuh saya menjadi lebih kuat. Teman-teman sebenarnya semuanya harusnya melihat dari sisi kan sangat tidak logik ketika kita bilang kita banyak orang yang bisa melawan yang namanya cancer, bisa melawan yang namanya masalah-masalah kesakitan yang luar biasa gitu. Nah sekarang kita hanya sekedar bersentuhan atau teman kita bersin lalu ibaratnya kita bilang kita udah langsung selesai bubar jalan. Saya rasa tidak sesederhana itu ya. Tapi terlepas daripada apapun saya hargai segala upaya daripada pemerintah atau informasi yang dilakukan. Tapi bagi masyarakat menurut saya rasa adalah yuk kita fokus ke badan kita. Yang kita berbicara misalnya selama ini yang paling gampang sederhana, corona hubungannya dengan paru-paru. Salah satu aktivitas apa yang kadang-kadang sering membuat paru-paru kita akhirnya menjadi bermasalah. Ya salah satunya 2 dari 3 pria di Indonesia misalnya merokok dan sebagainya bisa dikurangi. Kedua, yang dalam hal pola makan kita. Pola makan kita kalau teman-teman tahu sekalian obesitas atau kelebihan berat badan penyebab daripada prematur kematian dan penyakit-penyakit degeneratif disebabkan karena kontribusi gula yang berlebihan. Yuk kita kurangi yuk konsumsi gula terutama dari tepung dan turun-turunannya. Lalu ketiga, kita mengkonsumsikan makanan-makanan yang dari proses kaleng-kalengan, kerdus-kerdusan dan sebagainya. Menyenangkan kalau kita bisa punya kemampuan untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang alami. Kita dijajah 350 tahun oleh Belanda karena sumber daya alamnya begitu banyak sebenarnya, kayak rempah-rempah, herbal-herbal, apapun segala yang menyenangkan ya. Salah satunya kemarin misalnya kita minum misalnya kayak kunyit, asem gitu yang mungkin temulawak, sesuatu yang menyenangkan, jahe dan sebagainya. Saya rasa banyak sekali strategi yang bisa kita lakukan untuk memberikan kekuatan bagi kita. Selain itu juga tentunya menggunakan tubuh kita sebagai gym kita sendiri. Misalnya kita di rumah bisa melakukan berbagai aktivitas olahraga yang sederhana gitu. Juga jangan takut dalam arti setiap pagi kita punya ada satu obat kekuatan bagi tubuh kita yaitu sinar matahari ya. Yang ada mungkin kalau wanita suka takut sama sinar matahari, yang adalah kebalikan. Jadi sinar matahari adalah sumber kehidupan. Kalau kita berbicara energi di tubuh kita itu ibaratnya tubuh kita adalah akumulasi dari alam yang kita konsumsikan. Itu semuanya yang namanya elemen matahari itu ada di dalam tubuh kita. Jadi kita kuatkan tubuh kita. Masalah soal nanti virus ini berkembangnya seperti apa ya itu di luar kuasa kita, nanti kita serahkan kepada yang berwenang. Nah kembali lagi teman-teman sekalian, kita kalau sibuk mencari, ibaratnya sibuk menganalisa kemiskinan berharap ingin mendapatkan kekayaan, sibuk menganalisa kegelapan ingin berharap mendapatkan kemenangan, dan sibuk menganalisa kesakitan ingin berharap mendapatkan